Katanya ada 8 tahapan ya dok ya? Benar. Mengenai teori ini ya? Iya, ya. Jadi memang ada beberapa di teori perkembangan psikososial Erik Erikson ya. Cuman karena kita dibahas sampai anak remaja kan, ya gitu kan. Cuma salah satunya di trust mistrust versus mistrust itu di usia 0 sampai 1,5 tahun. Kemudian ada autonomi versus shame itu di usia 1,5 tahun sampai 3 tahun. Kemudian ada juga yang di usia 3 tahun sampai 5 tahun itu dikategorikan tuh inisiatif versus will ya. Kemudian ada lagi di industri versus inferiority itu di usia 5 sampai 11 tahun. Kemudian setelah itu di usia 11 atau 12 tahun sampai remaja 16 atau 17 itu ada yang namanya identity. Kemudian versusnya itu dia rule of confusion. Nah, itulah ada beberapa bagian-bagiannya serta usia-usianya kan gitu. Satu lagi nih dok yang ingin saya tanyakan mengenai beberapa waktu lalu kan sempat viral juga ini seorang mahasiswa yang bingung saya laki-laki atau perempuan gitu dok. Nah ini termasuk juga nih dok. Gimana nih dok masalah identitasnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Vera dalam podcast Seksi Ansietas PPP di SKJI. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Kali ini kita kembali bersama narasumber kita ada Dr. Muhammad Hasbi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam dokter. Gimana nih dok keadaannya dok? Sehat? Alhamdulillah baik. Dokter Vera apa kabar? Alhamdulillah sehat juga dokter. Dokter, kita kembali lagi nih dalam podcast dengan edisi masih tentang anak ya dok ya? Benar. Kemarin sempat juga kita bahas mengenai anak. Betul. Kali ini tentang anak juga, yaitu didik anak sehat jiwa secara sosial dari Erik Erikson. Nah dok, langsung aja nih ya dok ya, kita masuk ke sesi podcast kita kali ini. Erik Erikson tadi ya dok ya. Betul. Mungkin teman-teman di rumah ada yang nggak tahu siapa sih Erik Erikson. Nah, jadi Erik Erikson ini adalah seorang psikolog asal Jerman ya dok ya, yang membahas mengenai teori perkembangan psikososial. Benar ya dok ya, sangat terkenal memang teori ini ya dok ya. Katanya ada 8 tahapan ya dok ya, mengenai teori ini ya. Iya. Benar, ada beberapa tahapan. Mungkin kalau untuk di materi kita ini mungkin sampai ke sesi anak sampai remaja. Anak sampai remaja, iya. Ya, jadi memang ada beberapa di teori perkembangan psikososial Erik Erikson ya. Cuman karena kita dibahas sampai anak remaja kan, ya gitu kan. Cuma salah satunya di trust mistrust versus mistrust itu di usia 0 sampai 1,5 tahun. Kemudian ada autonomi versus shame itu di usia 1,5 tahun sampai 3 tahun. Kemudian ada juga yang di usia 3 tahun sampai 5 tahun itu dikategorikan tuh inisiatif versus will ya. Kemudian ada lagi di industri versus inferiority itu di usia 5 sampai 11 tahun. Kemudian setelah itu di usia 11 atau 12 tahun sampai remaja 16 atau 17 itu ada yang namanya identity. Kemudian versusnya itu dia rule of confusion. Nah, itulah ada beberapa bagian-bagiannya serta usia-usianya kan gitu. Iya dokter, benar sekali. Jadi memang katanya teori ini juga dari kita lahir dari usia 0 tahun ya dokter ya, sampai kita meninggal. Betul. Jadi memang apakah memang pengalaman sosial pada anak kan ini dari 0 sampai meninggal. Jadi sejauh mana nih dokter pengalaman sosial masa kanak-kanak ini mempengaruhi untuk kehidupan ke depannya dokter? Ya, jadi memang seperti kita para dokter psikiater ya, memang apalagi kalau ada pasien datang itu memang kita lebih menanyakan tidak hanya sekedar penyebabnya, anamnesa gitu ya, tidak hanya sekedar penyebabnya, kemudian apa yang sudah dia lakukan kan begitu kan. Tapi kita juga menanyakan sebelum-sebelumnya. Artinya itu tadi masa kecilnya bagaimana, kemudian apa yang dialaminya begitu. Jadi dari situ kita bisa dapat juga untuk hasilnya begitu. Jadi memang usia dari awal mempengaruhi ya dok? Betul, mempengaruhi nantinya. Jadi gimana nih dok untuk selanjutnya cara kita mendidik anak-anak itu agar memiliki jiwa sosial yang baik? Oke. Seperti kita ketahui bahwa memang setiap anak itu mempunyai jiwa ini ya terhadap sosial tadi ya. Kemudian
bagaimana caranya. Mungkin kita kembali ke orang tua ya. Tadi orang tua dia memberitahu bagaimana kepada si anak caranya untuk berinteraksi terhadap orang yang sesama dia, artinya seumurannya bagaimana caranya. Kemudian bagaimana berinteraksi terhadap orang yang lebih tua begitu. Jadi sehingga untuk suatu saat nanti ketika dia nanti sudah besar ataupun dia tidak sedang sama orang tuanya, dia dapat bersosialisasi dengan baik begitu. Dengan lingkungan sekitar. Iya, dan memang kuncinya kan anak ini memang seharusnya lebih banyak dapat pelajaran itu memang dari rumah ya. Jadi madrasah yang terbaik itu sebenarnya keluarga ya dokter ya. Betul dari rumah, bagaimana kita mengarahkan dan memberitahu ataupun menasihati si anak, jadi dia pun bisa dapat bekal baik untuk di luar. Untuk di luar ya dok ya. Satu lagi nih dok yang ingin saya tanyakan, sekarang kan adanya era digital nih, sangat mudah untuk anak-anak siapapun itu mengakses untuk apapun informasi sangat mudah ya dok ya. Ini betul. Gimana dok cara kita untuk mendidik anak di era digital ini dokter? Ya, memang itu yang pertama harus ada pembatasan terhadap penggunaan gadget ya ataupun smartphone ya. Artinya bukan kita bilang ya dilarang betul itu ya, saya rasa sih karena nggak bisa juga, karena dia lihat orang tuanya pegang gadget, pegang handphone gitu kan, suatu saat anak itu minta pengen gitu, otomatis ada begitu ya. Jadi kalau untuk anak-anak pakai memang itu kalau terlalu berlebihan memang dampaknya buruk, nggak hanya bagi jiwanya, mungkin ke organ-organ lain kan begitu kan, seperti mata ya kan, kemudian jadi seperti jadwal tidurnya jadi bisa terganggu gara-gara itu kan gitu. Nah memang dibatasi penggunaannya dan diawasi gitu. Jadi kayak mungkin kayak anak-anak zaman sekarang nih, selain dia lihat-lihat mungkin kebanyakan main game, jadi kecanduan juga jadinya. Makanya kan banyak jadi dampak-dampak yang negatif yang dia dapat kalau kita memang memberikan gadget secara dini. Iya benar-benar. Tapi memang untuk yang apalagi pada masa pandemi yang kemarin sempat adanya sekolah digital juga ya, mulai melalui Zoom dan sebagainya. Kan memang dari orang tua kita mengawasi ya. Memang harus diawasi. Ya. Selanjutnya nih dok, kapan nih seseorang itu dikatakan perkembangannya terlambat? Oke, mungkin kalau secara perkembangannya terlambat itu banyak faktor ya. Mungkin salah satunya bisa kita lihat dari bicara, kemudian kecerdasannya, dan juga motoriknya ya, menurut saya sih. Kita bisa lihat seusia dia mungkin kan, ini seharusnya dia sudah bisa berjalan, kemudian ini seharusnya anaknya sudah bisa panggil panggilan ayah, ibu, seperti itu. Dan kemudian apakah tadi seperti dia bilang bisa berjalan atau dia berlari kan, seperti itu kan. Dan dia bisa berbicara, ngomong walaupun hanya sepatah dua kata, atau hanya cuma menangis saja kan, kita bisa kita lihat. Kemudian seperti daya tangkapnya kita bisa lihat seperti itu, kita nilai lah. Jadi memang pengaruhnya juga dari pemberian gadget yang terlalu dini tadi ya dok ya? Iya. Membuat anak itu perkembangannya terlambat. Iya betul. Selanjutnya dok, tadi kan kita sempat bahas masalah trust, mistrust yang terjadi pada usia 0 sampai 1,5 tahun ya dok ya. Nah ini kan kepercayaan dan ketidakpercayaan nih dok. Iya. Apakah ada hubungannya dok dengan kepribadian seseorang itu yang paranoid dok? Nah gimana nih dok? Kalau pada awal ya, trust versus mistrust ini memang di usia 0 sampai 1,5 tahun ini, kalau tercipta ataupun tercapainya suatu trust itulah yang dia dapatkan tuh secure attachment ya. Berarti hubungan orang tua terhadap anak itu dapat, artinya dia kasih sayangnya, kemudian perhatian orang tua, kebersamaannya itu dia alami dan dia rasakan. Nah suatu ketika si anak tidak tercapai atau tidak dapat itu terjadi mistrust tadi, ujung-ujungnya yaitu tadi dampak yang negatif, seperti ya bisa bahkan cemas maupun bisa sampai tadi ada paranoid, betul, curiga dia. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah yang punya pasangannya yang paranoid ya, curiga-curigaannya yang berlebihan, mungkin ini ada kegagalan ya dok ya. Bisa jadi, makanya ditanya dulu masa kecilnya bagaimana ya dok ya. Selanjutnya
untuk teori perkembangan psikososial ini kan juga ada tadi bahas masalah identitas versus kebingungan, apa? Identity, role of confusion, ya Iya. benar dok. Nah ini terjadi di usia Biasanya di awal dia di usia 12 tahun atau 11 tahun sampai remaja ya, 16 atau 17. Nah, ini ada pengaruhnya nggak dok sama untuk yang seperti anak remaja nih yang biasanya ini lagi proses pencarian jati diri nih, kita tanya. Ini gimana dok? Itu tadi saya bilang, kan itu kan dari awal dia kalau sudah tercapainya, artinya dapat ya di identify, artinya identitas dirinya. Seperti kan dia bergaul, kemudian dia berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, di saat itu dia bisa berbaur, artinya dia bisa menghadapi itu semua. Kemudian dia punya kembali lagi ada minat, bakat segala macam dia hobi dia dapat gitu loh. Nah, jadi dia pasti ngerasakan itu. Jadi posisi dia di identitas dia, jati dirinya ada. Jadi untuk di kehidupan berikutnya, artinya di umur setelah melewati fase remaja itu dia tinggal bagus berarti. Nah, ketika dia tidak mencapai itu, artinya dia tidak mengalami itu, kegagalan itu, dia jatuh ke role of confusion, bingung dia. Jadi dia makin banyak teman-teman yang mungkin sering sharing atau curhat kali ya. Dia bingung mau ngapain, karena kita tanya pun dia pun bingung. Aku ini apa ya? Maksudnya Jadi apa? mau jadi apa? Kadang kita suka nanya gitu. Setelah tamat SMA mau jadi apa? Gitu lah secara mungkin sederhana. Nggak tahu. Kayak katanya gitu kan. Seharusnya kalau memang dia punya prinsip dia. Ketika dia selesai, aku bakal ngambil ini. Jadi memang kalau misalnya nih dok, kita bahas yang barusan ini, kayak sekolah itu kan setelah tamat SMA, kuliah ikut-ikutan teman ya dok. Nah malah setelah kerjanya nggak sesuai dengan pendidikan terakhir. Betul. Nah kembali lagi kadang. Ya, dok? Iya, berarti kembali lagi ke dia modal ikut-ikutan, jadi karena tidak ada pegangan tadi kan. Artinya tidak ada jati diri dia seperti jati diri dia ya dok. Artinya memang sih kalau kita katakan kalau ada support, dukungan penuh dari orang tua, walaupun mungkin banyak kan rata-rata kita katakan mungkin dia sudah tidak ada kedua orang tuanya, tapi kok bisa survive, berarti bagus. Sebelum di usia itu mungkin dia dapat kelekatan tadi, kasih sayang angkatan orang tua begitu. Jadi terbina lah di usia remaja. Berarti memang sangat mempengaruhi ya dok ya. Sangat sekali. Satu lagi nih dok yang ingin saya tanyakan mengenai beberapa waktu lalu kan sempat viral juga ini seorang mahasiswa yang bingung, saya laki-laki atau perempuan gitu dok. Nah ini termasuk juga nih dok. Gimana nih dok masalah identitasnya? Secara identitas mungkin itu banyak ya, artinya proses panjang benar ya. Kira ya ada beberapa juga, nggak hanya mahasiswa, itu juga ada kemarin itu sempat ada beberapa di instansi. Nah di instansi, ya benar. Benar ya, memang itu mungkin diawali dengan dia pasti ada curhat atau sharing ke temannya atau ke pakar ya, dengan kondisi dia. Kok saya lebih ke ini ya gitu, sedangkan dia bergaya mungkin seperti perempuan, tapi kok seperti laki-laki gitu kan. Mungkin sebaliknya begitu juga. Nah ternyata di usut-usut proses banyak, ada pemeriksaan hormon, kemudian mungkin mohon maaf alat genital tidak terbentuk secara sempurna, jadi mungkin dia ada kebingungan di situ. Itu juga kembali lagi ke kesadarannya. Artinya kebanyakan sih orang mempertahankan itu mungkin karena tidak tahu. Tapi seperti kalau di kota besar ya nggak dipungkiri seharusnya banyak layanan-layanan kesehatan yang mungkin bisa dia konsultasikan begitu. Ya benar sekali ya dok. Selanjutnya dok, tadi kan sempat bahas masalah pelekatan antara anak dan orang tua nih. Sementara untuk di usia remaja nih, remaja itu kan didominasi dengan emosi yang berlebih, yang labil, bisa diatur gitu ya dok ya. Jadi gimana nih dok siasat kita untuk menangani remaja-remaja tersebut agar membangun kedekatan dengan orang tua dan anak? Ya, mungkin ini bisa dibedakan dari pertama, apakah si anak ini hubungan terhadap orang tuanya baik atau tidak. Ketika hubungan si anak baik terhadap orang tua, itu mungkin tidak jadi masalah ya. Artinya si anak, misalnya anaknya sudah usia remaja ini pengen keluar rumah atau pergi sama teman-teman, dia pamit, kemudian sama siapa aja teman-temannya itu dia kasih tahu, kemana dia pergi juga kasih tahu, mungkin jam berapa pun dia bakal pulang pun ngasih tahu. Jadi artinya mungkin kalau secara anak sekarang tuh selalu diawasi kan begitu kan. Tapi itu juga dampak baik untuk orang tua, jadi tidak begitu khawatir. Nah terhadap
si anak yang satu lagi, kalau lah misalnya tidak punya hubungan baik terhadap orang tua, lebih ke acuh tak acuh, malah lebih Masa bodoh ya gitu. masa bodoh ya gitu kan. Jadi lebih brutal nanti, artinya ya terserah dia mau ngapain, karena si anak pulang jam berapa ya orang tua nggak peduli gitu kan. Jadi ya kadang mau juga, karena seorang anak ini mencari perhatian kan, coba deh aku pulang pagi sekalian. Mau lihat reaksi orang Iya, tuanya mungkin gimana. bahasanya pulang jangan malam-malam, dia sekalian pagi dia pulang gitu kan. Nggak malam, pagi tadi. Iya benar kan, nggak malam kan gitu kan. Saya rasa seperti itu. Tapi kalau punya kelekatan yang bagus, artinya attachment yang baik, saya rasa mudah masih untuk mengaturnya begitu. Jadi dia mengikuti instruksi dari orang tua, karena pada dasarnya dia yakin bahwa apa yang dikatakan orang tua itu ya baik, tidak pernah menjerumuskan gitu. Iya, tapi malah sebaliknya yang kita lihat omongan teman ya Dok ya, rasa punya kedekatan dengan teman, kayak teman inilah yang lebih benar gitu. Iya betul. Nah itu tadi jadi identitasnya kan. Identitasnya. Jadi dia lebih dapatnya ke confuse, kebingungan yang ada, lebih ke jadi ikut-ikutan gitu. Jadi untuk memiliki jiwa yang sehat secara sosial tadi memang sangat dipengaruhi dari usia dini sampai selesai nanti. Ya. Terima kasih dokter telah hadir pada podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ya. Semoga teman-teman semua dapat mengambil manfaatnya, dan terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Sampai ketemu di podcast selanjutnya dokter. Yes. Demikianlah podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan terus pantengin podcast kita selanjutnya. Nah, buat teman-teman di rumah mungkin ada yang ingin konsultasi nih atau berjumpa langsung dengan Dr. Hasbi di mana ya dok ya? Iya, bagi teman-teman di rumah yang pengen konsultasi langsung, mungkin bisa ke klinik utama Bina Atma di Jalan Aus Cokroaminoto nomor 122. Kemudian bisa juga melalui Instagram via DM di Muhammad Hasbi MD. Nah itu dia tadi, untuk teman-teman di rumah dapat bertemu dengan Dr. Hasbi di klinik Bina Atma, atau jangan lupa untuk follow Instagramnya Dr. Hasbi ya dok ya? Ya. Nah demikianlah, terima kasih untuk semuanya. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Kembali lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.